Pada tahun 1955, ada sebuah pagelaran tari yang sudah menjadi ritual di kampung desa penari. Para penari disaksikan oleh sesepuh desa yang bernama Mbah Putri. Para penari terdiri dari 7 gadis. Tarian yang mereka bawakan bukanlah tarian untuk menghibur, namun tarian yang dibuat atas permintaan sesosok makhluk dari golongan jin yang sering disebut Badarawi. Tarian itu bertujuan untuk mencari dauh baru atau calon penari terpilih yang nanti akan dibawa ke alam gaib. Dari ketujuh gadis itu, nantinya hanya akan menyisakan satu orang penari, dan dialah gadis yang terpilih menjadi dauh baru. Setelah mendapatkan dauh baru yang terpilih, Mbah Putri akan mendapatkan sebuah gelang. Gelang itu sebagai ucapan terima kasih Badarawi kepada Mbah Putri. Namun, Mbah Putri mempunyai niat lain yang tidak diketahui Badarawi. Mbah Putri berlari ke tengah hutan dan memberikan gelang itu kepada putrinya yang bernama Ingrid. Mbah Putri meminta agar Ingrid segera pergi menjauh dari desa itu. Mbah Putri tidak bisa ikut bersama Ingrid terlalu jauh. Ia hanya mengantarkan Ingrid sampai di ujung desa. Selanjutnya, Ingrid harus kabur sejauh mungkin dan jangan pernah kembali ke desa itu. Di tengah perjalanan, Ingrid terpeleset dan terjatuh. Tak lama, terdengar suara perempuan yang memanggil namanya. Ia adalah Badarawi. Badarawi meminta agar Ingrid mengembalikan gelang miliknya. Namun, Ingrid tidak mau memberikannya. Dia malah bergegas lari meninggalkan desa tersebut. 25 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 1980 di Jawa Timur. Di sini kita diperlihatkan kepada 3 anak muda yang bernama Mila dan sepupunya Yuda ditemani oleh seorang temannya yang bernama Arya. Mereka bertiga sedang dalam perjalanan menuju desa penari yang terletak di Jawa Timur. Mereka sendiri tidak tahu persis di mana desa penari itu. Sampailah mereka di sebuah pasar. Di sini, Arya yang kebetulan mempunyai seorang teman yang bernama Jito. Mungkin saja Jito bisa membantu memberi informasi tentang di mana letak desa penari itu. Tujuan Mila ke desa itu bermaksud untuk menyembuhkan ibunya yang sekarang sedang sakit keras. Mila harus datang ke desa penari karena di sana ada sesuatu yang bisa menyembuhkan ibunya. Berangkatlah mereka bersama Jito dengan menumpangi sebuah mobil angkutan sayur. Mobil itu hanya bisa sampai di ujung jalan, sedangkan desa penari berada di dalam tengah hutan. Terpaksa mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jito yang sebagai warga daerah itu baru pertama kali mendatangi desa penari. Dia juga tidak tahu apa-apa soal desa penari. Perjalanan yang cukup jauh, dan di tengah perjalanan Mila mendengar seperti ada suara musik gamelan. Agak aneh memang karena posisi mereka berada di tengah-tengah hutan. Mila tak sadar kalau Badarawi sudah memperhatikannya. Lalu tibalah mereka di desa penari, sebuah desa terpencil di mana mayoritas di sana para gadis diajarkan untuk menari. Jito lalu bertanya kepada salah satu warga yang kebetulan adalah seorang gadis. Mereka datang untuk menemui sesepuh desa. Namun sayangnya kalau sesepuh desa di sana yang bernama Mbah Putri sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Ada juga sesepuh lain penggantinya yang bernama Mbah Buyut. Namun Mbah Buyut kebetulan sedang pergi dan tidak bisa dipastikan kapan pulang. Awalnya Yuda menyarankan untuk pulang saja dan kembali lagi setelah Mbah Buyut sudah ada. Tapi Mila meminta untuk menunggu Mbah Buyut saja. Mungkin saja Mbah Buyut tidak lama lagi akan pulang. Dan akhirnya mereka memutuskan meminta izin kepada warga di sana untuk menginap di pos sampai Mbah Buyut pulang. Yuda yang merasa tidak mungkin jika Mila harus tidur bersama mereka di luar. Dia pun mencoba menghampiri salah satu rumah warga yang tidak begitu jauh dari sana. Yuda meminta izin jika diperbolehkan dia ingin menitipkan Mila untuk menumpang tidur di rumahnya. Gadis yang bernama Rati itu awalnya ragu. Namun karena Yuda sedikit agak memaksa, Rati pun mengizinkannya.
Di rumah itu, Rati tinggal berdua dengan ibunya, dan saat itu ibunya sedang sakit keras. Pada saat tengah malam, ketika semua sudah tertidur lelap, Mila terbangun karena dia merasa haus. Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang menyanyikan lagu gamelan di dalam kamar ibunya Rati. Ia tahu kalau ibunya Rati sedang sakit. Karena penasaran, Mila pun mencoba melihat ke dalam kamar itu. Ia pun terkejut ketika melihat ada sosok wanita seperti sinden di kamar itu. Keesokan paginya, Mila menjadi penasaran dan menanyakan sakit apa sebenarnya Ibu Rati. Belum sempat menjelaskan, Rati masuk ke dalam kamar karena mendengar ibunya kesakitan. Mila melihat kalau sakit ibunya Rati sama seperti penyakit yang diderita ibunya sekarang. Lalu Mila menceritakan kenapa ia bisa datang ke desa penari. Ia mengikuti arahan seorang dukun yang pada saat itu dukun mencoba menerawang apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. Si dukun menunjuk ke dalam sebuah lemari dan di lemari itu tersimpan sebuah gelang. Dukun itu meminta Mila untuk mengembalikan gelangnya. Dengan begitu, ibunya kemungkinan akan sembuh. Begitu juga sekarang, Ratih tidak tahu apa yang terjadi kepada ibunya. Karena tiba-tiba seminggu yang lalu ibunya mendadak jatuh sakit. Mila menunjukkan gelang itu kepada Ratih dan beberapa petunjuk yang dimana di sana ada sebuah gambar. Tujuan Mila datang ke sini hanya untuk mengembalikan gelang tersebut. Ternyata Ratih tahu di mana letak gapura itu. Namun tempat itu sangat dilarang dan tidak boleh ada yang pergi ke sana. Alasannya kenapa dilarang hanya Mbah Buyut yang tahu. Mbak. Saat itu, Rati mengantarkan mereka untuk mandi, karena warga di sana mandi ada tempat pemandian khusus, terutama pemandian para wanita. Lagi-lagi, Mila mendengar ada suara seseorang menyanyikan lagu gamelan di dalam kamar mandi. Awalnya, ia mengira kalau itu Rati. Perasaan mulai tak enak, Mila langsung bergegas keluar dari sana. Tiba-tiba, ia melihat Rati kini sudah berada di dalam kolam. Rati mengajak Mila untuk masuk ke dalam kolam. Dengan ragu, Mila pun masuk ke dalam kolam. Di sini, Rati bertingkah aneh. Mila tak sadar kalau itu adalah Badara Wuyi. Dan tiba-tiba, Rati menghilang begitu saja. Dari penglihatan Mila, kolam itu sudah dipenuhi dengan ular. Di malam harinya, Mila dan Rati mendengar suara musik gamelan. Rati tahu kalau itu bukan musik yang dimainkan oleh manusia, tapi dia tidak memberitahukan yang sebenarnya. Dia hanya mengatakan mungkin itu ada pesta di desa sebelah. Dan Rati menawarkan pada Mila apakah ia ingin melihat pesta itu. Dalam pikiran Mila, mungkin itu bisa jadi jalan baginya untuk mengantarkan gelang itu. Karena kalau menunggu Mbah Buyut akan terlalu lama. Mereka berdua pun pergi melewati hutan yang gelap dan hanya diterangi lampu minyak. Setelah jauh berjalan, tiba-tiba suasana berubah. Mereka seperti masuk ke dunia lain. Di sana mereka melihat ada sebuah pondok yang dimana terlihat banyak orang-orang yang sedang menari. Sementara di rumah, Yuda, Jito, dan Arya mencari keberadaan mereka berdua. Mereka tidak tahu tiba-tiba Mila dan Rati menghilang. Mila dan Rati pun bertemu langsung dengan Badara Wuyi. Mila terkejut ketika Rati mengatakan kalau dia sudah berhasil mengantarkan Mila ke sini. Mila sadar kalau ini memang sudah direncanakan Rati. Rati sengaja mengantarkan Mila untuk menemui Badara Wuyi untuk mengembalikan gelang itu. Sebelum memberikan gelang itu, Mila sempat menanyakan apakah dengan ia mengembalikan gelang itu ibunya akan sembuh. Badara Wuyi sama sekali tidak menjawab. Sampai pada akhirnya Mila pun memberi gelang tersebut. Lalu terungkaplah kalau yang menyuruh Mila mengembalikan gelang itu sebenarnya adalah Badara Wuyi sendiri melalui perantara dukun. Dan sekarang keberadaan Mila justru disukai oleh Badara Wuyi. Badara Wuyi meminta Mila untuk tetap di sana, tapi Mila menolak.
Setelah berhasil mendapatkan gelangnya, Ratih dan Mila dibiarkan pergi oleh Badarawi. Ratih memang sengaja mengantarkan Mila untuk bertemu Badarawi dengan imbalan kalau Ibu Ratih akan sembuh dari penyakitnya. Namun sekarang, pada kenyataannya di rumah justru Ibu Ratih semakin parah. Bahkan, Pulang kondisi Kita masih udah loh, Mbak. Emang kamu habis ngelakuin? ketika semua orang tertidur, Mila melihat ibunya Ratih sudah ada di dapur. Ibu Ratih berkata agar Mila segera pulang. Jangan menolong ibunya lagi karena akan membahayakan keselamatan Mila sendiri. Dan satu pesan untuk Mila, jangan pernah mengiyakan setiap ajakan dari Badarawi. Diketahui kalau ibunya Ratih dirasuki oleh sukma dari ibunya Mila. Lalu Badarawi memasuk ke dalam tubuh itu. Tak lama kemudian, akhirnya Mbah Buyut datang. Ternyata kepergian Mbah Buyut untuk mengunjungi rumahnya Mila. Namun sayangnya sekarang dia terlambat menghentikan Mila agar tidak memberikan gelang itu. Dan disinilah semuanya terungkap. Mila adalah anak dari Ingrid yang dulu membawa pergi gelang tersebut atas perintah Mbah Putri. Kita diperlihatkan pada masa lalu. Dulu desa itu selalu dibayang-bayangi oleh Badarawi. Dalam waktu tertentu, Badarawi akan datang untuk mencari seorang gadis untuk dijadikan dauh atau penari. Mbah Putri sebagai sesepuh di sana tidak ingin kalau tradisi itu terus berlanjut dan menyengsarakan warga desa. Lalu Mbah Putri membuat sebuah rencana. Dalam pencarian dauh akan terpilih 7 gadis. Dari 7 gadis itu, hanya satu yang akan diambil oleh Badarawi. Kebetulan pada saat itu ada 2 gadis kembar yang ikut. Jianti yang seharusnya terpilih menjadi dauh, tapi dia digantikan oleh Santika, saudara kembarnya. Mbah Putri melakukan itu untuk mengecoh Badarawi agar dia bisa mendapatkan gelang itu dan membawa pergi jauh gelang itu dari desa tersebut. Mbah Putri lalu meminta kepada Ingrid, anak satu-satunya, untuk membawa gelang itu pergi dan jangan pernah kembali lagi ke desa itu. Mbah Putri harus rela untuk tidak bertemu dengan putrinya lagi. Itu ia lakukan agar desa terlepas dari cengkeraman Badarawi. Dengan tidak adanya gelang itu, selama 20 tahun Badarawi sudah tidak mendapatkan dauh lagi. Dan selama itu pula Mbah Putri menahan sakit atas keputusannya itu. Pada akhirnya beberapa hari lalu Mbah Putri pun meninggal dunia. Tapi sekarang semuanya sudah terjadi. Gelang itu kini sudah kembali kepada Badarawi. Mbah Buyut tidak tahu apa yang akan dilakukan Badarawi terhadap desa itu. Dan keesokan harinya bencana di desa itu pun terjadi, di mana semua ternak warga semuanya mati. Bahkan sawah dan ladang semuanya rusak. Desa itu seperti kena kutukan Badarawi. Tradisi 20 tahun lalu kini harus kembali dilakukan. Mbah Buyut menyeleksi para gadis desa dengan memberikan sebuah kopi. Dengan kopi itu, Mbah Buyut tahu siapa saja yang akan terpilih menjadi calon dauh. Kalau mereka bisa merasakan kopi itu manis, itu tandanya gadis itu harus mengikuti ritual menari. Dan ternyata di sini Mila dan Ratih terpilih. Dengan terpilihnya dauh itu akan menyelamatkan desa ini dari bencana. Dan selama proses ritual berlangsung, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ikut. Sementara Yuda, Arya, dan Jito harus menunggu di rumah. Setelah melakukan beberapa ritual, tak lama ketujuh gadis itu langsung bertingkah aneh. Sukma dari ketujuh gadis itu kini berada di alam gaib bersama makhluk-makhluk gaib lainnya. Satu persatu, gadis itu mulai berjatuhan. Setelah sekian lama, tersisa hanya tinggal Mila dan Ratih. Anehnya, Mila dan Ratih belum ada yang dipilih menjadi dauh. Di alam gaib, Badarawi kembali datang dan mengajak Mila untuk ikut bersamanya. Namun, Mila lagi-lagi menolak permintaan itu. Di dunia nyata, Mila sempat terjatuh. Namun tak lama dia bangkit kembali dan melanjutkan menari.
Sampai pada akhirnya Mbah Buyut harus melakukan tindakan. Ini mungkin membuat Badarawi murka. Namun kalau tidak dilawan, selamanya warga akan menjadi budaknya. Dengan menutup kain putih, itu akan membuat Ratih dan Mila tidak terlihat di alam gaib. Mbah Buyut meminta untuk segera mereka kembali ke desa. Walaupun tubuh Mila dan Ratih sudah mereka bawa, tapi sukma keduanya masih terjebak di angkara murka. Mila harus berjuang untuk melawan godaan dari Badarawi. Para penari yang ada di sana sebenarnya adalah siluman ular yang menjelma menjadi manusia. Mila sempat melihat Ratih, namun Ratih kini sudah menjadi bagian dari mereka. Tak lama, Mila bertemu dengan ibunya. Ternyata ibunya pun sudah menjadi bagian dari Badarawi. Tapi dia di sini masih sadar dan mencoba meraih Mila. Lalu tiba-tiba mereka kini berada di sebuah tempat berbeda. Sayangnya di sini ibu Mila sudah tidak bisa lagi kembali bersama Mila. Dan di angkara murka itu untuk terakhir kalinya Mila bertemu dan berbicara dengan ibunya. Dengan sekuat tenaga, Mila terus berusaha menolak setiap ajakan Badarawi. Namun dia harus menyaksikan penderitaan ibunya di sana. Di dunia nyata, Mbah Buyut harus melakukan sesuatu. Dia merubah dirinya menjadi seekor anjing hitam yang tak terlihat. Mbah Buyut masuk ke angkara murka untuk menyelamatkan mereka. Dan akhirnya Mila pun berhasil kembali ke dunia. Tapi tidak dengan Ratih yang harus menjadi bagian dari Badarawi. Begitu juga dengan ibunya Ratih yang akhirnya meninggal. Sebelum mereka pergi meninggalkan desa, Mbah Buyut mengatakan kalau Mila adalah Dao satu-satunya yang berhasil kembali dari angkara murka. Dan di rumah, Mila hanya bisa menangis setelah melihat ibunya yang sudah meninggal. Lalu, apa yang akan dilakukan Mbah Buyut selanjutnya? Apakah dia dapat menghentikan Badarawi atau terus melanjutkan ritual tersebut? Untuk kelanjutan filmnya adalah KKN di Desa Penari. Tonton juga ya guys, linknya ada di deskripsi. Film pun selesai. Semoga kalian suka dengan filmnya ya guys. See you next video, bye bye.